Pada pertemuan kedua, materi yang akan dibahas ialah memahami dasar-dasar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Subtemanya ada dua, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, dan yang kedua, pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain. Awal penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di dalam Sumpah Pemuda itu dinyatakan tekad dari bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Dengan itu, bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional yang dimuat di Undang-Undang Dasar 1945. Yang A, bahasa Melayu sebagai dasar dari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu telah dilakukan di masa sekitar 683 hingga 686 Masehi, yaitu angka yang tercantum di beberapa prasasti bahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Bahasa Melayu ini masuk kepada rumpun bahasa Austronesia yang disebut dengan bahasa kepulauan, yaitu sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya dan telah digunakan di lingua franca di Nusantara. Digunakan bahasa Melayu karena pengguna bahasa Melayu bukan hanya terbatas di Republik Indonesia, melainkan Malaysia, Brunei, dan Singapura, yang tujuannya diharapkan agar dapat menumbuhkan semangat patriotik dan nasionalisme negara-negara jiran di Asia Tenggara. Ada beberapa faktor yang memengaruhi bahwa bahasa Melayu ini menjadi bahasa Indonesia. Faktor pertama ialah digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia, karena bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca di Indonesia. Lingua franca ini tidak hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Untuk itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa perhubungan dan juga bahasa perdagangan. Yang kedua, memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Bahasa Melayu dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan. Berbeda dengan halnya bahasa Jawa. Di Jawa memiliki tingkatan, ada bahasa halus dan kasar. Maka dari itu dipilih bahasa Melayu karena tidak memiliki tingkatan. Yang ketiga, suku-suku di Indonesia mengakui dan menerima bahasa Melayu ini sebagai dasar dari bahasa Indonesia dan secara sukarela mengakui bahwa bahasa Melayu ini dapat dijadikan dasar dari bahasa Indonesia ini untuk menjadi bahasa nasional. Yang keempat, memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan yang diartikan secara luas. Inilah 4 faktor yang memengaruhi pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional yang terdapat peranan-peranan penting dalam kegiatan politik, perdagangan, surat kabar untuk memodernkan bahasa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Ada 16 peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, tahun 1901 disusunlah resmi ejaan bahasa Melayu oleh C.H. Apan Ophusion yang dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Tahun 1908 didirikan Taman Bacaan Rakyat. Yang ketiga, 28 Oktober 1928, pemuda pilihan memancangkan tongkat yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Yang keempat, tahun 1933 resmi berdiri Angkatan Sastrawan Muda, yakni Pujangga Baru oleh Sultan Takdir Alis Jabana.
Yang kelima, 25-28 Juni 1983 dilangsungkanlah Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Yang keenam, 18 Agustus 1945 ditandatangani Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 7. 9 Maret 1941 resmi penggunaan ejaan publik sebagai pengganti ejaan opposition. Yang 8. Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan 28 Oktober sampai 2 November 1954. 9. 16 Agustus 1972 diresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. 10. 31 Agustus 1972 ditetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 11. Kongres Bahasa Indonesia ketiga diselenggarakan pada 28 Oktober hingga 2 November 1978. Kongres Bahasa Indonesia keempat 21 Oktober hingga 6 November 1983. Lalu Kongres Bahasa Indonesia kelima 28 Oktober hingga 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia ke-6 28 Oktober hingga 2 November 1993. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 26 hingga 30 Oktober 1998 dan yang ke-16 Kongres Bahasa Indonesia ke-9 28 Oktober hingga 1 November 2008 yang membahas mengenai bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan penggunaan dari bahasa asing. Poin B, pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi, tetapi sebagai alat pikir, alat ekspresi, maka menjadi bersistem. Oleh karena itu, bahasa tidak hanya berkomunikasi saja, tetapi bahasa perlu menaati kaidah dan aturan yang berlaku. Pembagian kaidah ini terbagi atas dua, tersirat dan tersurat. Tersirat berupa intuisi penutur yang diperoleh sejak penutur belajar bahasa Indonesia. Jadi, tersirat ini didapatkan melalui keluarga. Yang kedua, tersurat dituangkan dalam berbagai terbitan yang dihasilkan penutur bahasa seperti kamus, buku tata bahasa, dan lain-lain. Jadi, dari dua bentuk ini, kaidah tersirat ini berupa kaidah yang dilisankan, dan kaidah yang tersurat ini berupa kaidah yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ungkapan "gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar" telah menjadi slogan di masyarakat. Agar dapat menerapkannya, terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, tata bunyi, fonologi. Yang kedua, tata bahasa, kosakata, ejaan, dan makna. Tata bunyi ini seperti pengucapan ijazah. Ada yang mengucapkan ijajah, jadi Z dengan J itu berbeda. Yang kedua, pada aspek bahasa, mengubah, merubah. Banyak sekali penggunaan merubah lebih digunakan daripada mengubah. Sebenarnya penggunaan kata mengubah itu yang lebih benar, dan kata merubah itu adalah bentuk yang tidak baku. Yang ketiga, kosakata termasuk istilah, seperti penggunaan kata bilang. Itu merupakan bahasa sehari-hari. Bahasa yang baik dan benar seperti berkata atau mengatakan. Jadi, untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
tidak menggunakan kata bilang sebagai contoh, tetapi diganti menjadi berkata atau mengatakan. Ejaan yang betul ialah analisis, contohnya, tetapi banyak sekali digunakan analisa, atau contoh lain hakikat menjadi hakikat. Penggunaan ejaan seperti inilah yang sering ditemukan dan merupakan bentuk yang salah dan tidak baku dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, makna. Makna ini penggunaan bahasa yang benar bertalian dengan ketepatan menggunakan kata yang sesuai dengan tuntutan makna. Misalnya, dalam bahasa ilmu, jika tidak tepat digunakan makna konotatif atau hiasan. Untuk mengetahui bagaimana cara melihat yang tidak baku atau baku dapat dilihat melalui KBBI, karena di dalam KBBI akan dimuat penggunaan yang baku itu seperti apa dan penggunaan yang tidak baku itu seperti apa. Berdasarkan hal tersebut dapat diuraikan bahwa penggunaan bahasa yang benar adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa. Dan penggunaan bahasa yang baik terlihat dari penggunaan kalimat efektif, yaitu kalimat yang menyampaikan pesan dan informasi secara tepat. Untuk itu, agar menjadikan bahasa Indonesia ini baik dan benar, perlu memperhatikan 5 kriteria tersebut agar bahasanya tidak memiliki makna ganda ataupun makna yang lain, dan juga bahasa yang dihasilkan bukan bahasa sehari-hari, melainkan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kriteria kelima tersebut. Baiklah, sekian dari pertemuan kedua hari ini. Sekian dan terima kasih.